Kembali dengan memperlihatkan markas bandar narkoba yang selama ini bisnis mereka aman-aman saja dan tidak terendus polisi, sampai ada satu pria yang nekat masuk ke dalam sana untuk mencuri sejumlah uang milik bandar narkoba tersebut. Dia bernama Terry Savage, seorang mantan tentara dari operasi khusus, mendapatkan berbagai medali penghargaan dari berbagai misi sehingga Terry ini bisa dibilang pahlawan perang lah yang sebenarnya sangat disayangkan sekali terlibat dalam aksi kriminal ini. Born in Atlanta, trained in high school and Marine, Silver Star in Afghanistan, Soldier's Medal in Iraq. Terry dipanggil Bapak Komisaris ke ruangannya untuk ditanya alasan kenapa dia melakukan kejahatan ini. Terry rupanya memiliki seorang putri kecil yang dirawat di rumah sakit dan diperlukan tindakan cepat untuk dilakukan operasi, sehingga dia terpaksa merampok markas bandar narkoba untuk mendapatkan biaya operasi anaknya tersebut. What happened to you, war hero? You've thrown away your entire military. I can't afford medicine, food. I'm living. Menyadari Terry bukan orang yang jahat, Bapak Komisaris pun menawarkan kesepakatan untuk Terry terbebas dari jerat hukum, yakni sebuah misi rahasia yang dimana dia harus menjadi seorang napi dan masuk ke dalam sebuah penjara yang disinyalir telah terjadi pelanggaran HAM alias hak asasi manusia, dan Terry bertugas untuk menyelidiki sekaligus mencari bukti tentang kebenaran rumor tersebut. See, there's this prison on the outskirts. I want you to go inside. Put your eyes, and I will set you free. You hear me? Setelah Bapak Komisaris sepakat untuk menanggung biaya operasi anaknya sekaligus menghapus catatan kriminalnya, Terry pun setuju untuk dikirim ke penjara yang dimaksud dan bersiap untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. I won't be gone. I won't be gone for long. Play all day. However, Watch yourself. See if you get back to that little girl. Ya, baru tiba saja, Terry sudah disambut oleh Bukuman, salah satu penjaga yang memaksa Terry untuk diam karena rupanya semua tahanan di penjara ini sudah disuntikan sebuah chip yang membuat semua narapidana bisa dilacak dengan mudah apabila terjadi aksi pelarian. Saat sudah di dalam sel, Terry menemukan sebuah ponsel yang rupanya sengaja disediakan Bapak Komisaris agar Terry bisa berkomunikasi sekaligus mengambil foto bukti kejanggalan di penjara ini. Tiba makan siang, seperti biasa kita akan dibawa ke dalam situasi beradrenalin ketika Terry harus bertemu dengan satu napi yang sok jago di penjara ini. Dia bernama Mongul. Meski sempat mengintimidasi, Terry memilih untuk menghindar dan tidak terpancing dengan ancaman tersebut. get on your knees and bow down. Di lapangan, lagi-lagi Terry dihampiri oleh sekelompok geng penjara yang dipimpin oleh Freeway. You're an ally? Or an enemy? Up in here, you're going to need allies. Protect our own. Come on, man. You're going to die soon, too. Tak hanya itu, ketegangan baru benar-benar dimulai ketika Terry berada di ruang laundry yang kebetulan ada Freeway juga sedang nyeseh acuh. Muncullah geng Meksiko yang bermaksud untuk mengeroyok Freeway, yang di sini kita justru akan diperlihatkan dengan bagaimana lihainya dia dalam bertarung hingga membuat mereka boncos-boncos. Tak cukup sampai situ, ketika Terry sedang di sel, muncullah Mongul dan pasukan yang masuk ke sana untuk memberi pelajaran, yang ketika Terry kewalahan, muncullah napi dari sel sebelah bernama Bones yang ujug-ujug membantunya. Sempat dimasukkan ke dalam ruang isolasi, Terry pun dipanggil kepala penjara bernama, kita panggil saja si kepala penjara ini, bebenguknya, yang dengan terang-terangan mengatakan jika penjara ini hanyalah sebuah kamuflase dari sebuah laga beradrenalin bernama The Dungeon, yang mana laga tersebut adalah ajang gelut bebas layaknya Fight Club, namun dilakukan oleh dua napi yang memiliki kemampuan bertarung tingkat tinggi. I'll tell you one thing. You're pretty handy. You can handle yourself in there. You'll have a good time.
So what I've done is, I've created the dungeon to kill time and to earn rewards. Also, it's a good way for you to get back to your daughter. Faster. Setelah Terry sepakat untuk mengikuti laga itu, dia pun diberikan seragam dan dimasukkan satu sel bersama dengan Bones, orang yang sudah menolongnya tadi. Bones rupanya adalah seorang ahli bela diri yang cukup mumpuni dan ditugaskan kepala penjara untuk mengajari Terry bertarung dengan benar supaya bisa mengimbangi para petarung naga nanti di penjara ini. Tuh, balelol monyong deh. That's enough. Singkat cerita, Terry akhirnya sudah siap untuk mengikuti laga ini. Ditemani Bones, dia mulai berjalan menyusuri lorong penjara menuju ke lokasi tempat diadakannya laga gelut ilegal ini. Di babak pembuka, Terry diam-diam mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto sebagai bukti untuk dikirim kepada Bapak Komisaris yang setelah babak pertama selesai, kini giliran Freeway yang beraksi 1 lawan 2 sekaligus dan menunjukkan kemampuan luar biasanya untuk membuat down mental seorang Terry. Giliran Terry yang bertarung, dia harus melawan seorang napi yang memiliki gigi taring sebagai ciri khasnya. Napi tersebut sengaja menajamkan giginya supaya terlihat seperti vampir supaya membuat lawannya ketakutan. Dan apa yang terjadi? Ya, Terry berhasil membuat lawannya ngajongking hanya dengan 1 bogeman saja, di mana hal itu cukup membuat si kepala sipir bahagia karena akhirnya punya jagoan baru. Namun berbeda dengan Freeway yang merasa sirik atau jealous dengan si Terry karena sebagai juara bertahan di penjara ini, Freeway jelas saja tidak suka dengan keputusan si kepala sipir yang mengikut sertakan orang baru dalam laga ini. What's going on here? You intimidated by the new guy? Well, I mean, I'm the baddest motherfucker you got. I told you how much I appreciate you. Good. Suatu hari, Terry mendapat kunjungan dari seorang tamu wanita bernama Janet, seorang pengacara kemiliteran yang tugaskan khusus untuk mengenangani kasus para veteran perang seperti si Terry ini. Beliau memberikan kartu nama apabila Terry membutuhkan bantuannya suatu hari nanti. I'm Jeanette. I work for a pro bono group, National Veterans Affairs, and I've been assigned your case. Fight this crime system together. I just need you to trust me. I'm going to do everything I can to get you out of here. Tiba hari Jumat, jadwalnya agak gelut dungeon diselenggarakan. Semua orang nampak sudah bersemangat untuk menonton laga ini karena ada seorang napi asal Asia yang akan bertarung melawan Terry. Napi tersebut melakukan demonstrasi untuk menunjukkan betapa jagoannya dia dalam baku hantam. Tetapi lagi-lagi berhasil dibuat tak sadarkan diri hanya dengan 1 bogeman yang dilayangkan oleh Terry. Berkat kehebatan One Punch Man-nya, Terry kini disegani oleh semua napi. Bahkan dia tidak perlu mengantri lagi hanya untuk mengambil makanan. Ketika Terry sedang sendiri, dia didatangi oleh anak buahnya Freeway yang tidak suka dengan sosok Terry yang jadi jagoan baru di tempat ini. Saat berkelahi itulah muncul sipir wanita yang mencoba melerai, tetapi justru malah dia yang terluka di bagian bahu. Rupanya tindakan barudak barusan bukan atas perintah Freeway, melainkan inisiatif mereka sendiri yang tidak suka dengan Terry, dan itu cukup membuat Freeway marah besar kepada mereka semua. Sedangkan untuk Terry, dia menemui kepala Pak Sipir untuk meminta sebuah pertarungan antara dirinya melawan Freeway yang balaga itu. Set up the fight. You haven't made your way to that fight yet. I'm ready to take his ass out. Is that a fight you're ready for? Set it up. Kepala sipir pun membawa Terry dan 2 anak buahnya ke dalam gudang yang di situ mereka dibeat mengenai tindakan mereka yang di luar perintah sang kepala, sehingga untuk memberi kepelajaran kepada Freeway supaya tidak macam-macam lagi, kepala sipir pun membunuh kedua anak buahnya tepat di depan mata kepalanya sendiri. Still can't follow rules. You broke my motherfucking rules. I want you to fight Savage. No. What the? Man? I'm the head motherfucker in charge. Okay. Sambil terus memberi kabar kepada Bapak Komisaris, Terry pun melakukan berbagai latihan bersama Bones untuk lebih menguatkan fisiknya, yang meskipun Terry pada dasarnya sudah jago dan merupakan tentara yang terlatih, tetapi dalam pertarungan ini fisik dan pengalaman saja tidak cukup, melainkan harus punya mental yang kuat untuk gelut di antara orang banyak tanpa ada aturan sedikit pun.
Tibalah hari pertarungan, Pak Kepala Sipir nampak otokoh alias bersemangat menonton juara bertahannya bertarung melawan sang jagoan baru yaitu Terry, di mana pada menit-menit awal Terry cukup kesulitan menghadapi Freeway yang memiliki gerakan lincah dan cukup sulit untuk dikenai. Meski sempat kesulitan, Terry akhirnya bisa menguasai pertarungan yang mana sekalinya kena, pukulannya mampu membuat Freeway langsung dibuat terkapar tidak walakaya. Selesai pertarungan, Terry langsung mengirim video tadi kepada Bapak Komisaris sebagai bukti bahwa kali ini akan cukup kuat untuk membuktikan bahwa penjara ini telah melakukan kegiatan ilegal di luar fungsinya. Dan setelah kemenangan ini, Terry lebih banyak mendapatkan respect, bahkan sekarang dia tidak hanya perlu mengantri, tetapi tidak perlu mengambil makanan juga. Terry pun dipanggil Pak Kepala untuk menemuinya di kantor, di mana Terry diajak berkeliling dan diceritakan tentang permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini, bahwa meskipun dirinya adalah kepala penjara, dia tidak punya cukup power untuk mengendalikan para napi bengis ini. Berbeda dengan Terry yang menjadi juara baru alias pahlawan rakyat yang dielu-elukan mereka semua, Terry memiliki kendali penuh untuk bisa mengatur mereka semua, sehingga Pak Kepala ingin agar Terry bekerja sama dengan dirinya untuk bisa mengendalikan seluruh napi yang ada di penjara ini. Let's walk. All right, listen. I got a proposition for you. Well, before you turn me down, why don't you see what you're missing? Dan ternyata alasan kenapa si kepala butuh Terry untuk kerjasama adalah karena dirinya rupanya diam-diam menjadi bandar narkoba yang dijalankannya di penjara ini. Bahkan yang bekerja untuknya adalah para napi yang ada di penjara ini sendiri. Nah, dengan permintaan yang semakin meningkat membuat si kepala kewalahan, sehingga beliau membutuhkan banyak karyawan atau buruh untuk membantu menjalankan bisnis ini. Dan dengan bantuan Terry, sang pahlawan rakyat, diharapkan bisa ngelemes hati atau meluluhkan hati para napi untuk mau membantu bisnis haram ini tetap berjalan. Right here, hey, look at that. That's a U.S. currency, man. That's a free your labor. You good? Yeah. You good? Yeah, there you go. Tak cukup sampai situ, Terry pun diperlihatkan dengan Freeway yang terbaring di atas kasur dan dua anak buahnya yang sudah menjadi mayat sebagai bukti bahwa Terry mendapat privilege di dalam penjara ini apabila dia mau bergabung dan menurut apapun perintah sang kepala. I want to show you that I am loyal. I want you to know that I am here for you. There's nothing I won't do for you. Menyadari ini sudah terlalu jauh kebablasan dan keterlaluan, Terry pun menolak tawaran tersebut sekaligus ingin berhenti melakukan pertarungan. Yang saat itu juga Terry langsung dibuat terkejut saat mengetahui jika Pak Komisaris adalah teman dekat dari sang kepala penjara. Oh yeah, we're good friends. We're gonna split this whole thing 50-50. I think it'd be better if we all got there. Done with this. Masuknya Terry ke penjara ini rupanya sudah direncanakan oleh Pak Komisaris yang mendapat bayaran tinggi dari kepala penjara, yang apabila Terry berniat keluar dari lingkaran gelap ini, maka si kepala sudah menyiapkan rencana B, yakni si Bones yang diancam akan dibunuh apabila Terry tidak menuruti keinginannya. Okay, I'll fight. Bones. And finally. Sadar bahwa selamanya mereka tidak akan bisa lepas dari semua ini, membuat Terry berinisiatif untuk melakukan perlawanan dengan cara menggabungkan semua geng menjadi satu dan bersama-sama melakukan sebuah rencana rahasia untuk mengalahkan kepala dan para sipirnya. Tak hanya itu, Terry juga memanggil Janet, si pengacara kemiliteran, untuk diberikan sebuah memory card berisi semua bukti kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan si kepala penjara ini di penjara ininya nih. What is this? That's all you need. Leave now. Tibalah waktu pertarungan antar penjara, si kepala terlihat menyambut kedatangan jagoan dari penjara lain, yang mana dia cukup terkejut saat melihat napi ini memiliki ukuran yang tak seimbang dengan Terry, sehingga si kepala sempat komplain kepada sahabatnya. Namun karena tidak mau rugi, si kepala pun terpaksa melanjutkan pertarungan ini sesuai jadwal. What's that? My top dog. Can't gonna leave it. Let's do it. Come on. Sama seperti sebelumnya, Terry nampak bertahan tanpa melakukan perlawanan, yang mana dia diangkat dan dibanting sampai hampir tak sadarkan diri, yang membuatnya teringat dengan sosok putrinya yang masih sakit. Dengan semangat itulah Terry kembali bangkit, dan dengan hanya satu pukulan saja, itu sudah cukup untuk menumbangkan si lawan yang punya tubuh tinggi besar ini.
Saat itulah Terry langsung teriak agar mereka semua segera menjalankan rencananya, di mana Terry dan semua geng sudah setuju untuk menghancurkan sistem yang sudah bobrok di penjara ini, yang secara kebetulan muncullah pasukan khusus untuk menyergap aktivitas ilegal di tempat ini, yang hal tersebut dilakukan berkat Janet sang pengacara kemiliteran. Sempat terjadi ketegangan antara penjaga dan pasukan penyergap. Si kepala sendiri berhasil kabur menggunakan lift, tetapi sudah disambut baik oleh Terry yang sudah ada di sana terlebih dahulu. Setelah semua selesai, Terry meminta Janet untuk membuktikan bahwa Pak Komisaris juga ikut terlibat dalam masalah ini dan ingin diberi tumpangan untuk segera bertemu dengan putri kesayangannya. In here. And is this shit over with yet? I think you should know. The commissioner, he's in custody too. Thank you. Do you need a ride? Yeah.